Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya atau minggu yang lalu mengenai bagaimana Rasulullah SAW bisa meloloskan diri dari kepungan orang-orang Quraisy untuk berhijrah ke kota Madinah. Dari apa yang sudah kita bahas bersama pada minggu yang lalu, ketika Rasulullah SAW bisa melalui atau bisa lolos dari kepungan orang-orang Quraisy dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaburkan debu di atas kepala-kepala mereka supaya mereka terlelap dalam tidurnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tertidur pulas, tidak mendengar apa-apa, apalagi untuk melihat. Jadi dengan mudahnya Rasulullah SAW bisa melewati barisan-barisan mereka tanpa didengar oleh satupun di antara mereka. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar di rumahnya dan bergegas keluar dari kota Mekah untuk melakukan perjalanan ke kota Madinah. Namun pada kisah itu tentunya Rasulullah SAW sadar dengan apa yang terjadi. Orang-orang Quraisy pasti akan lebih giat lagi untuk mengejar dan mencari Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai bersembunyi di sebuah gua yang disebut di dalam sejarah dengan Gua Thur. Taib. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa kamuna fil ghari 3 layalin. Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di gua tersebut selama 3 malam. Di sanalah mereka bersembunyi, tinggal untuk sementara waktu, untuk supaya menghilangkan jejak mereka dari kejaran orang-orang Quraisy. Lailatul Jum'ah wa Lailatul Sabt wa Lailatul Ahad. Dari mulai malam Jumat, malam Sabtu sampai malam Ahad. Wa kana Abdullah ibn Abi Bakrin yabitu indahuma. Dan saat itu yang membantu mereka membawakan bekal dan sebagainya ada Abdullah bin Abi Bakar. Beliau masih menemani keduanya antara ayah dengan nabinya di Gua Thur tersebut. Supaya apa? Tentunya supaya Abdullah bisa mengambilkan mereka bekal atau makanan yang bisa untuk mencukupi sehari-hari Rasulullah dengan Abu Bakar ketika berada di dalam gua tersebut. Amma Quraisyun, sedangkan kaum Quraisy, faqad janna jununuha hinama ta'akkada ladaiha iflatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaha lailatin tanfidhil mu'amarah. Sedangkan orang-orang Quraisy saat itu mereka sudah sangat stres. Mereka bahkan merasa diri mereka sudah gila. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan orang-orang yang akan dicari oleh orang-orang Quraisy. Siapa? Tentunya Rasulullah SAW. Yang menjadi target utama mereka ternyata lolos dari tangan mereka. Rencana yang sudah dibuat dan
sangat-sangat matang untuk dilakukan, nyatanya tidak ada hasilnya. Rasulullah lepas dari tangan mereka. Padahal malam itu mereka sudah mengepung rumah Rasulullah SAW. Dan bahkan rencana yang mereka sudah rancang matang-matang, sudah siap akan dilaksanakan, akan tetapi Allah menakdirkan yang lainnya. Itulah yang membuat mereka stres. Itulah yang membuat mereka tidak tenang. Mereka merasa gila dengan kelolosan Rasulullah SAW, dengan lolosnya Rasulullah SAW. Fa'awwalu ma fa'alu bihadha as-sadad annahum darabu aliyan. Lalu apa yang pertama kali dilakukan saat itu ketika mereka mengetahui paginya, ketika mereka melihat Ali bin Abi Thalib yang membuka pintu rumah Rasulullah, mereka memukul Ali. Untung saja mereka tidak membunuhnya. Karena rencana mereka itu ketika pintu rumah Rasulullah dibuka, maka langsung akan ditusuk dengan sekali tusukan. Akan tetapi untung mereka bisa menahan diri mereka. Mereka sadar bahwa yang keluar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika sadar bahwa itu adalah Ali bin Abi Thalib dan menanyakan di mana Rasulullah, lalu Ali menjawab, ya, saya tidak tahu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Dia memukul Ali bin Abi Thalib. Wasahabuhu ila al-Ka'bah. Lalu Ali diseret oleh mereka ke Ka'bah. Wahabasuhu sa'atan. Ditahan dia di sana selama sejam lamanya. La'allahum yadhfiruna bi khabarihima. Ya, mungkin saja mereka dari apa yang mereka lakukan dengan menahan Ali bin Abi Thalib, mereka mendapatkan berita atau kabar tentang keberadaan Rasulullah dengan Abu Bakar. Jadi di sana Ali bin Abi Thalib diinterogasi oleh orang-orang Quraisy. Kok bisa dia berada di dalam kamar Rasulullah, tidur di atas ranjangnya, dan menggunakan selimutnya? Berarti yang dari semalam kita melihat, kita intai dari luar rumah Muhammad, kata mereka, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada lain. Wa qarrarat Quraisyun istikhdama jami'il wasail allati yumkinu biha al-qabd 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu orang-orang Quraisy merencanakan sesuatu yang lainnya. Mereka sampai mengeluarkan segala kemampuan mereka. Segala macam cara mereka pikirkan hanya untuk bagaimana supaya mereka bisa menangkap Rasulullah dengan Abu Bakar. Mereka sibuk untuk memikirkan itu. Bagaimana cara mencari, bagaimana cara menangkap kedua orang ini. Kata mereka. Semua mereka keluarkan. Mereka pikirkan bagaimana caranya. Fawada'at jami'at turuqil nafidah min Makkah tahta al-muraqabati syadidah. Bahkan di setiap celah jalan keluar kota Makkah mereka awasi dengan ketat. Siapa tahu mereka masih belum jauh dari kota Makkah. Masih dari wilayah kota Makkah. Jadi ketat sekali mereka jaga itu semua. Diawasi dengan sangat detail oleh orang-orang Quraisy. Kama qarrarat i'ta'a mukafa'atin kabiratin qadruha 100 naqah. Bahkan mereka sampai menetapkan untuk memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa menangkap keduanya. Kepada siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa hadiah yang besar yang dijanjikan oleh orang Quraisy? Hadiahnya adalah 100 ekor unta. Jadi barang siapa yang bisa menangkap keduanya, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah berupa 100 ekor unta. Badalun
badala kulli wahidin minhuma liman yu'iduhuma ila Quraisy. Tentu hadiah itu adalah bagi siapa saja yang bisa menangkap keduanya antara Nabi dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada orang-orang Quraisy. Hayyaini aw mayyitaini kainan man kan. Hidup ataupun mati, bagaimanapun caranya. Jadi kalau misalkan keduanya ditemukan meninggal dunia, misalkan, tentu mereka juga akan dibawa kepada orang-orang Quraisy. Itu kalau seandainya. Tapi nyatanya Rasulullah dengan Abu Bakar bisa lolos dari kejaran orang-orang Quraisy, apapun caranya. Karena Rasulullah tentu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu orang-orang Quraisy untuk mencari seorang rasul yang lolos dari kejaran mereka, dari kepungan mereka. Mereka sampai menjanjikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah dengan Abu Bakar, hidup maupun mati, dengan hadiah yang begitu besar, yaitu 100 ekor unta. Bayangkan, 1 ekor unta saja bisa puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta harganya. Apalagi ini akan dikalikan dengan 100 ekor. Tentu itu merupakan imbalan yang sangat besar bagi mereka yang bisa menangkap Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tulabi rahimani wa rahimakumullah. Itu menjadi akhir dari cerita bagaimana Rasulullah SAW bisa lolos dari kepungan orang-orang Quraisy dan bisa melewati daerah-daerah yang menjadi pengawasan orang-orang Quraisy dan bisa melanjutkan perjalanan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Hadza wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.